Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mengingat diri kita bahwa kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita mengakui bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan menambah kenikmatan, menambah rizki, bahkan sehat, baik itu jasmani ataupun rohani kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh kalau kalian bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Tapi sebaliknya, kalau kalian kufur kepadaku, maka siksaanku yang amatlah pedih. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak kita sholat pada tengah malam, apakah itu sholat tahajud atau sholat tasbih. Puasa itu ada 3 derajat. Salah satunya adalah puasanya orang awam, ada juga puasanya orang khawas, ada juga puasanya khawasil khawas. Di antara 3 unsur tersebut, mudah-mudahan paling tidak kita tergolong menjadi orang yang ibadah puasanya orang yang khawas. Kalau puasanya orang awam, dia hanya menahan lapar, haus dan dahaga, tapi belum juga dia menjaga mata, telinga dan lain sebagainya anggota tubuhnya dari kemaksiatan. Itulah puasanya orang yang awam, hanya menahan lapar, haus dan dahaga. Yang kedua adalah puasanya khawas. Siapa puasa khawas ini? Adalah orang-orang yang soleh, yang betul-betul ibadahnya tidak hanya menahan lapar, haus dan dahaga, tapi dia menjaga keseluruhan tubuhnya, baik itu mata, telinga, tangan dan lain sebagainya dari anggota tubuh. Dia selalu menjaga daripada kemaksiatan. Dia menjaga betul-betul puasanya ini, bukan hanya menahan haus dan dahaga saja. Mudah-mudahan kita tergolong paling tidak menjadi orang-orang yang puasanya khawas, puasanya orang-orang yang soleh, yang bisa menjaga anggota tubuh kita daripada kemaksiatan. Itulah puasanya orang yang khawas. Ada juga puasa yang termasuk orang-orang yang khawasil khawas, yang selalu menjaga lisan daripada membicarakan orang lain, menjelekkan orang lain, menghibah orang lain, kemudian mengucapkan kata-kata yang jelek, kemudian berbohong, kemudian juga mengadu domba. Termasuk orang-orang yang puasanya orang-orang awam yang seperti itu hanya tidak bisa menjaga yang daripada 5 perkara tersebut. Perbedaan dengan orang-orang yang khawasil khawas,
justru mereka menjaga dari 5 tersebut. Lisan tidak pernah dia gunakan untuk menggibah orang lain, tidak pernah dia menjelekkan orang lain. Jangankan orang non muslim, lagi sesama muslim tetap dia selalu menjaganya. Mata demikian pula, selalu menutupi matanya daripada kemaksiatan. Telinga ditutupi telinganya daripada mendengar sesuatu yang jelek, mendengarkan cerita orang lain, mendengarkan gibah atau umpatan orang lain. Nah, mudah-mudahan paling tidak di bulan puasa ini kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita, puasa kita, sholat kita dan lain sebagainya, itu adalah amal kita yang kelak akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita galakkan qiraatul Quran. Kita galakkan bacaan Quran, tadarus kita di bulan suci Ramadan. Kita isi bulan suci Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab, mengkaji kitab-kitab fikih, kita perdalami kitab-kitab fikih, guna untuk mengetahui bagaimana kita beribadah kepada Allah yang benar. Karena tujuan diri kita, tujuan kita hidup di alam dunia sudah barang tentu akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu akan membawa bekal masing-masing. Apakah itu bekal amal ibadah ataukah itu bekal amal maksiat? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, oleh karena itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita di alam akhirat, alam dunia sampai yaumil akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa." Perbanyaklah bekal kalian kepada Allah. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala caranya yaitu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan kita. Wujud syukur kita adalah peningkatan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.